Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, di sini saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan pernyataan yang dinyatakan oleh tim pemerintah mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Di sini saya menggarisbawahi kata bakat, yang dimana bakat merupakan potensi bawaan dalam diri seseorang sejak ia lahir atau sejak ia masih kecil sampai sekarang, yang dimana masih menjadi bawaannya sampai saat ini, yang biasanya orang-orang yang memiliki bakat dari kecil ini menjadikan hal tersebut sebagai hobi, yang dimana hal tersebut memang menjadi kesenangannya sehari-hari. Nah, di sini bidang seni yang menjadi potensi di dalam diri seorang anak menurut saya tidak harus untuk dikembangkan sampai kepada dirinya hingga dewasa, karena menurut saya hal tersebut tidak menguntungkan bagi anak tersebut. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa saat ini minat orang-orang di dalam bidang seni ini sangat minim, dan juga lapangan pekerjaan bagi para peminat seni juga sangat sedikit, yang membuat seorang orang tua tentu saja ingin membuat anaknya lebih maju lagi di bidang ekonominya saat dia dewasa kelak. Sehingga di sini saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan hal tersebut jika orang tua harus memaksimalkan potensi anak di bidang seni. Kemudian dari video yang memang sudah dikemukakan oleh tim pemerintah mengenai bahwa orang tua yang menentang anaknya untuk tidak mengembangkan potensinya di bidang seni, yang dimana hal tersebut merupakan kehidupan penuh tekanan yang dikatakan oleh tim pemerintah. Saya tidak setuju dengan hal tersebut, karena menurut saya itu bukan tekanan, itu adalah upaya dari seorang orang tua tentu saja untuk membuat anaknya bisa menuju ke kehidupan yang lebih baik. Kemudian mengenai paksaan, hal tersebut bukan dipaksa, Dewan Juri yang terhormat. Menurut saya hal tersebut adalah bagaimana cara orang tua tersebut ingin anaknya menjadi lebih baik. Kita tidak bisa mengatakan hal tersebut dipaksa, karena hal tersebut adalah upaya dari orang tua, dan setiap orang tua memiliki hak untuk menentukan kesuksesan anaknya. Kemudian, jika terlalu difokuskan di bidang seni, maka bidang-bidang lain akan menjadi kelalaian bagi anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak bisa menguasai bidang lain dan hanya bisa menguasai di bidang seni. Hal tersebut tentu saja akan membuat anak ini menjadi lebih minim pendidikan, karena hanya fokus kepada bidang seni, yang dimana bidang seni ini tidak terlalu diminati di masyarakat. Kemudian, jaminan mengenai masa depan. Nah, bidang-bidang lain selain bidang seni sangat memungkinkan untuk bisa menjamin masa depan. Contohnya bidang sains, bidang teknik, dan lain sebagainya, yang dimana saat ini hal tersebut dibutuhkan. Sedangkan seni saat ini tidak terlalu banyak pandangan orang kepada bidang seni, sehingga jika seorang anak terlalu difokuskan dalam bidang tersebut akan menjadi kerugian di dalam dirinya. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian adalah fakta bahwa bidang seni ini berdampak negatif. Kenapa? Karena saat ini sangat tidak menguntungkan sekali, Dewan Juri yang terhormat. Bakat bidang seni ini tidak terlalu diekspos oleh orang-orang di sekitar kita, karena bidang seni ini dianggap hanya sebagai media hiburan dan bukan untuk bagaimana kelanjutan masa depan seseorang. Seperti itu. Kita juga bisa melihat bahwa para seniman itu bekerja terlalu keras juga tidak baik bagi dirinya, di mana kita bisa melihat banyak sekali kasus menyakiti diri sendiri, pembunuhan, maksud saya bunuh diri, seperti itu. Kemudian penjaminan keuangan. Nah, bidang seni tidak menjamin keuangan. Contohnya saja para pelukis yang melukis itu kadang lukisan mereka tidak terjual, bahkan tidak ada yang meminati sebagus apapun itu. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian banyak ruang seni yang minim. Tim pemerintah mengatakan bahwa itu merupakan suatu kelebihan di mana ruang seni masih minim. Nah, justru itu menurut saya kenapa lingkup ruang seni ini masih minim, karena kurangnya peminat. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian pengembangan bakat. Bakat seseorang itu dikembangkan jika bakatnya itu memang benar-benar menguntungkan bagi dirinya, sehingga kembangkanlah sampai dewasa. Tetapi bidang seni ini menurut saya sungguh tidak efektif untuk dijadikan pekerjaan di masa depan, karena tidak ada keuntungan yang bisa kita raup di dalamnya, Dewan Juri yang terhormat. Jadi menurut saya orang tua tidak wajib untuk mengembangkannya. Justru orang tua harus mencari bakat lain di dalam diri anaknya, di mana setiap orang bisa memiliki potensi lebih dari satu potensi yang bisa dikembangkan. Seperti itu. Kemudian dari segi hubungan anak dan orang tua, menurut saya di sini bakat adalah hobi. Jika kita katakan bakat itu adalah hobi seperti yang dikatakan tim pemerintah, ada seorang anak yang memang rela berlatih piano selama 6 jam. Nah, itu menurut saya adalah hobinya. Dan dimana hobi itu tidak harus kita kembangkan seperti itu. Apalagi jika hobinya tidak bisa mendatangkan nilai positif. Maksud saya nilai positif bisa bermanfaat nantinya, seperti itu. Jadi hobi itu hanya untuk kesenangan, dan menurut saya bidang seni ini tidak perlu terlalu dikembangkan, karena hanya sebagai media hiburan bagi anak tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak terlalu penting, seperti itu. Kemudian
Tim pemerintah juga menjelaskan mengenai what if, bagaimana jika. Nah, di sini menurut saya hal tersebut bukan sebuah ketakutan ya untuk menakut-nakuti seseorang. Menurut saya hal ini merupakan gambaran yang dimana orang-orang memberikan gambaran tersebut agar orang ini bisa lebih memikirkan lagi bagaimana masa depannya. Jadi itu bukan untuk menakut-nakuti Dewan Juri yang terhormat seperti yang dikatakan tim pemerintah. Justru itu adalah gambaran untuk masa depan seperti itu. Kemudian kita bisa melihat saat ini di era 4.0 seni itu kurang menonjol, jadi tidak ada peminat. Bakat juga kemampuan sejak lahir yang memang dimiliki oleh seseorang, tetapi jika tidak ada peminat kita tidak perlu mengembangkannya seperti itu. Kemudian sebagai orang tua saat ini melihat anaknya yang masih mempunyai bakat waktu masih kecil, masih mempunyai kesempatan untuk merubah bakat anak tersebut, sehingga kita tidak perlu hanya berfokus pada satu bakat, sedangkan anak itu juga bisa memiliki bakat yang lain seperti itu Dewan Juri. Kemudian pada revolusi industri 4.0 saat ini, di mana bakat ini memang tidak terlalu terlihat, kita bisa mengambil bidang lain dan orang tua memiliki peluang atau memiliki hak untuk bisa menentukan apa yang terbaik bagi anaknya, sehingga orang tua tidak salah jika tidak ingin mendukung seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Jadi kesimpulannya dari masalah-masalah ini menurut saya bidang seni ini tidak perlu terlalu kita tekankan, tidak perlu kita terlalu fokuskan karena banyak bidang-bidang lain yang lebih menguntungkan. Jadi jika kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari bidang lain, kenapa kita harus berusaha sesusah itu untuk bisa meraih masa depan seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian solusi yang bisa saya berikan adalah kita bisa menentukan bakat anak ini saat dia masih kecil, kita bisa merubah apa yang diminatinya karena setiap orang memiliki bakat minimal satu, tetapi saya yakin orang-orang memiliki bakat lebih dari satu seperti itu. Jadi kita bisa menuntun seorang anak, orang tua bisa menuntun anaknya untuk bisa memilih bakat lain yang lebih bermanfaat baginya di masa depan, sehingga bisa menjadi nilai yang lebih di masa depannya kelak saat dia sudah dewasa nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan Dewan Juri yang terhormat mengenai mosi ini. Saya sebagai tim oposisi tidak setuju karena apa yang dikatakan tim pemerintah tadi merupakan suatu gambaran saja dan dimana saat ini memang faktanya bidang seni memang kurang diminati oleh masyarakat di luar, sangat minim sekali. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.